Selamat sore Bapak Ibu Suster sekalian, pastor yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti, bukan refreshment ya, penyamaan persepsi. Meskipun kemarin kita sempat penyamaan persepsi, tapi di awal itu masih gelap gulita itu ya, karena pertama aplikasi LMS-nya sendiri belum dibuka, kita belum bisa mengakses dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, sekarang sudah mulai ada titik terang tentang pendalaman modul lokakarya ini, maka kita harus menyamakan persepsi supaya semua satu ide, satu pemikiran, sehingga nanti ketika kita mulai pelaksanaan tanggal 7 sampai dengan tanggal 17 untuk untuk penyusunan perangkat pembelajaran itu kita sudah sepakat dan tidak ada lagi yang buat gerakan-gerakan tambahan seperti yang lalu-lalu gitu ya. Karena kita juga sudah 1 bulan mendalami materi, kita sudah tahu banyak hal tentang LMS juga. Ini sekedar untuk mempelajari hal baru yang menurut saya tidak terlalu baru juga. Baik, yang pertama akan saya share itu adalah tentang sebentar, share screen sebentar ya, minta maaf. Tentang kontrak perkuliahan. Belum muncul ya di situ ya? Belum Pak. Iya, sebentar. Ini saya pakai tab, jadi karena saya tidak bawa laptop ke Jogja. Sabar. Share whiteboard, share foto, share screen. Ya, minta maaf tadi sudah ya. Keluar ya? Belum Hen, belum. Oh sudah. Kontrak belajar finalnya, tolong bukakan di WA sih. Buka dulu Excel-nya. Oke. Sebentar, saya pakai headset dulu. Saya di situ.
Safer ada di mana, Pak Safer? Sudah ada. Iya, maksudnya ada di mana? Karena saya lihat hanya kepala saja. Ini Pater, layar tidak bisa angkat dia mati jadi. Ini saya syukur bagus ini. Nanti angkat dia mati. Oh ya, jangan ganggu sudah. Iya. Jadi begini saya sudah Pater. Hanya lihat kepala. Nah, tidak apa-apa. Saya ada dengar. Bapak Safer, selamat malam. Kita tidak dengar kabar begitu dari Cooper ini. Tadi orang babat rumput itu. Tidak, Bapak. Saya baru pulang dari tempat imunisasi. Iya, Kak? Iya. Wih, Pak Evaristus. Evaristus. Salam jumpa ya, Pak Evaristus. Luar Loh, biasa. tes. Minta maaf. Ternyata dari tadi saya bicara tuh tidak didengar Pak Didi. Pak Info. Ya. Dari Baru tadi. nampak. Makanya kita tidak tahu apakah karena belum mulai kah atau apa. Bukan. Ternyata saya kan pinjam laptopnya Pak Dedi. Ternyata dia mute. Oh. Iya. Saya pakai tab kan tidak. Oh ya sudah, saya ulangi lagi kasihan. Iya. Ya sudah capek ngomong ternyata suara tidak keluar. Yuk. Saya dengar. Kita belum mulai. Saya malah pikirin kenapa lama sekali layar sudah buka orangnya belum muncul. Aduh, Kayak itu dari sudah tadi otak sudah. Tarisek Prodi di mana nih? Sorry. Cari sap Ini kepala otak lagi. sudah loyo ini. Oke, saya ulangi ya. Jadi teman-teman sekalian yang ada di layar Anda itu adalah kegiatan untuk lokakarya selama 12 hari ke depan. Nah, seperti kesepakatan kami dengan Semarang, memang ada masalah tentang modul lokakarya perangkat pembelajaran kita itu yang Katolik punya, yang disusun ternyata tidak membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tagihan di modul. Jadi modul Katolik untuk perangkat pembelajaran tidak digunakan. Kita meminjam modul Islam. Jadi meskipun di LMS sudah di-plotting, di-upload modul Katolik, kita tidak menggunakan itu. Nanti tolong dosen-dosen disampaikan ke mahasiswanya bahwa kita menggunakan modul yang Islam punya. Karena Islam sangat bagus, sangat runtut untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Itu yang pertama dulu ya. Lalu untuk lokakarya yang selama 12 hari itu, mahasiswa diwajibkan untuk mengerjakan 10 tugas. Jadi 1 hari 1 tugas. Itu tidak bisa ditawar-menawar kalau tugas. Tugasnya sudah ada di sini semua. Sedangkan untuk resum itu di LMS sebenarnya ada 13. Tapi bisa dikurangi sesuai dengan kebijakan LPTK. Nah,
hasil cermatan kami dengan Semarang ada beberapa resume ya yang bisa tetap digunakan, karena prinsipnya resume itu adalah membantu mahasiswa mendalami materi supaya mereka bisa mengerjakan tugas, karena kalau tidak ada resume mereka pasti tidak mau belajar. Jadi kita tidak lagi 13 resume tapi ada 7 resume. Ya. Jadi selama 12 hari itu ada 7 resume, 10 tugas, dan diskusinya itu ada sebentar 4, 5, 6. 6 diskusi. Ya, 6 diskusi, 7 resume, 10 tugas. Itu yang menjadi poin penilaian untuk perangkat pembelajaran selama 12 hari mulai dari tanggal 7 November. Nah, dari pagi Senin, besok Senin, jam 8 WIT itu mereka mulai mengerjakan pretest seperti biasa. Modul yang Islam punya kita share di grup ya nanti ya. Jadi bukan mahasiswa download di LMS. Kalau di LMS itu yang Katolik punya itu tidak dipakai. Jadi nanti kita share modulnya secara manual di WhatsApp. Setelah itu nanti kita Vicon, penyamaan persepsi dengan dosen. Mahasiswa dengan dosen maksudnya. Itu pagi hari. Nah, bedanya dengan pendalaman materi, kalau Vicon di Lokakarya perangkat pembelajaran ini, kita tidak membuat link Vicon di LMS, tapi di luar. Nanti bisa diklaim di LMS. Jadi kita buat link Google Meet atau Zoom sendiri di luar, baru nanti kita klaim di LMS. Itu Vicon. Memang Vicon tidak diwajibkan, tapi itu kebijakan dosen masing-masing. Kalau lebih mudah pakai Vicon silakan, kalau tidak juga silakan. Tapi kita tetap plotting jadwalnya. Kalau hari pertama ya pasti Vicon ya. Lalu kita KB1 itu ada 4 KB ya Lokakarya ini ya, yang telah standar dan lain-lain. Lalu setelah itu mereka belajar mandiri itu 2 jam. Setelah itu mereka resume KB1, resume 1 ya. Jadi KB1 itu ada 2 kali resume. Beda dengan pendalaman materi ya teman-teman ya. Kalau pendalaman materi kemarin kan 1 KB 1 resume. Kalau ini tidak. 1 KB bisa jadi beberapa kali resume, tergantung subtopiknya. Jadi kita melihat resume itu sesuai dengan kebutuhan tugas. Tugas hari itu apa? Nah, itu yang kita minta tagihan resume juga. Di sini resumenya ada 2 untuk hari pertama. Yang pertama tentang konsep SKL KIKD. Sebentar saya pindah posisi dulu, duduknya nggak enak. So, ganti posisi dulu. Baik, jadi setelah resume 1,5 jam, mereka lanjut dengan resume 2, analisis SKLKI 1, SKLKIKD tentang penilaian dan hasil belajar. Ini masih KB1 ya, jadi 1 KB 2 resume. Lalu sore mereka mengumpulkan resume 1-2 di LMS. Lalu diskusi. Nah, diskusi di sini nanti saya akan tunjukkan ya. Jadi mirip dengan analisa bahan ajar kalau di pendalaman materi kemarin. Mahasiswa kita memberikan instruksi, mahasiswa menjawab, kita balas diskusinya. Bisa lewat aplikasi, bisa juga lewat Zoom. Kalau dosen mau pakai Zoom juga bisa. Itu disediakan di aplikasi. Cuma diskusi di sini ini ada nilainya ya, teman-teman ya. Jadi setiap diskusi yang kita plotting itu harus dinilai. Kalau kita menggunakan LMS langsung dinilai di komentar mereka. Tapi kalau kita diskusi lewat Vicon, Zoom misalnya, maka mereka harus tulis hadir di situ supaya kita bisa nilai. Nah itu ya. Lalu tugas 1. Jadi 1 hari itu ada resume, diskusi, tugas. Ya, resume, diskusi, tugas itu 1 paket. Kalau tugas itu pasti setiap hari 1. Cuma kalau resume itu bisa beberapa, bisa ada, bisa tidak. Diskusi juga bisa ada, bisa tidak. Kalau tugas itu wajib di akhir hari itu pasti ada tugas. Mengerjakan tugas menganalisis KIKD dan menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan dan program semester. Ini sudah diplotting di LMS.
Sebentar ya. Sudah mati ke belum? Muncul nggak tampilannya? Yang muncul yang apa? Yang Excel? Oh, sebentar, bentar. Saya share yang ini dulu. Sudah. Ya, jadi untuk tugas-tugas ini semua sudah muncul di modul ya Bapak Bu ya. Nah, jadi misalnya nanti tugas ini tugasnya apa saja yang harus kita buat itu semua sudah ada di sini. Nah, 1 sampai 10 kita tidak bisa menghapus ini. Jadi tugas itu sudah ada di sini. Jadi tugas pertama itu menganalisis SKL, KI, KD menggunakan taksonomi dan buat program tahunan dan program semester. Nah, kita tinggal sepakat saja nanti apakah kita tetap mau memakai tugas itu lurus-lurus atau kita hanya pakai salah satu unsur saja. Misalnya hari pertama itu tugasnya cukup membuat analisis KIKD menggunakan taksonomi atau membuat tugas program tahunan dan program semester atau mau semuanya. Tapi menurut hemat saya tugas 1 ini terlalu berat gitu ya. Apalagi jam 5 sampai jam 10 malam itu waktu-waktu gawat itu ya. Bapak Ibu guru mengerjakan tugas itu bisa kita sendiri yang stres menagih mereka mengerjakan itu. Jadi biarlah tetap nomenklaturnya begini, cuma nanti kita sepakati di belakang ya. Jadi saya paparkan dulu strukturnya. Lanjut hari kedua masih sama urutannya. Jadi tugas yang dikerjakan kemarin itu diupload besok harinya. Ini nggak nyala kan? Lalu pagi mereka upload tugas yang dikerjakan tadi malam. Setelah itu Vicon lagi dengan dosen. Lalu membaca dan melah KB2 tentang pengembangan materi ajar. Resum 3, mengupload resum 3. Diskusi ya tentang pengembangan materi ajar. Lalu buat tugas 2. Itu hari kedua. Tugas keduanya adalah pengembangan materi bahan ajar. Rabu masih sama juga strukturnya ya. Tugasnya nanti adalah membuat media pembelajaran dan LKPD ya. Jadi ini cukup berat juga ya tugasnya ya. Membuat media pembelajaran dan lembar kerja peserta didik. Nah, ini juga agak berat, nanti kita bicarakan apakah mau salah satu saja. Kamis tugas 4-nya adalah membuat evaluasi pembelajaran, penilaian sikap karakter dan pengetahuan dengan model penilaian HOTS sesuai materi dan media ajar yang sudah pernah disusun sebelumnya. Lalu Jumat, tugas 5-nya membuat evaluasi pembelajaran. Tapi khusus untuk keterampilan. Kalau yang di atas tadi adalah sikap dan pengetahuan, di bawah ini adalah keterampilan. Hari Sabtu itu mulai mereka membuat RPP pertama. Hari ke Senin selanjutnya, Minggu kita libur ya, jadi tidak ada kuliah hari Minggu. Lanjut Senin itu membuat RPP 2, Selasa RPP 3, Rabu itu membuat dan mengupload video pembelajaran ya, jadi mereka buat video pembelajaran. Tapi bukan praktek pembelajaran ya. Video pembelajaran sebagai sumber belajar. Jadi mereka buat media pembelajaran itu ya. Dan yang terakhir Kamis 17 November membuat video praktik pembelajaran. Jadi 3 RPP, 1 video pembelajaran, 1 video praktik pembelajaran, dan tugas yang lain-lain. Tadi ada 10 tugas 10 hari. Dan 16-17 ini adalah, 18-19 ini 2 hari itu PTK. Ini juga agak lucu juga ya. Jadi dalam 2 hari mereka harus membuat draft proposal penelitian PTK. Hari pertama itu mereka buat proposal. Hari kedua mereka membuat instrumen untuk PTK. Ini kita nanti siasati bagaimanakah? Apakah mereka copy saja dari internet atau bagaimana? Nanti ada Pak Albert di sini juga yang ahli PTK, nanti bisa beri saran. Dalam 2 hari mereka harus mendalami modul dan mengerjakan 2 tugas.
Hari pertama menghasilkan draft proposal, hari kedua membuat instrumen PTK. Nah, itu untuk strukturnya. Nanti Bu Linda tolong share ini ya, apa kontrak kuliah ini di grup dosen ya. Lalu kegiatan dosennya nanti bisa dicermati sendiri. Mungkin ini dulu ya Bapak Ibu ya yang kita diskusikan dulu saja untuk kontrak kuliah ini tentang tugas-tugas ini karena cukup berat. Kami mengakui bahwa tugas-tugas ini sangat berat bagi mahasiswa. Jadi kita perlu sepakati kalau resume diskusi oke lah ya, tapi untuk tugas khususnya tugas. Tapi sebelum itu mungkin Bu Linda tolong share dulu supaya teman-teman dosen bisa melihatnya ya, apa namanya, kontrak perkuliahan ini. Oke, silakan ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, kita diskusi saja dulu. Dari saya, Mas Hendro. Iya Pak Etus. Yang pertama itu saya kalau melihat soal hubungan logis antara materi dari waktu ke waktu sampai pada penyusunan PTK. Apakah memang harus disugestikan soal materi-materi yang dipelajari di bagian-bagian awal, ya, itu berujung pada PTK, sehingga mereka ada suatu konstruksi berpikir dari awal sampai akhir itu begini. Ketimbang kalau kita menyuruh mereka untuk mengambil proposal atau PTK dari berbagai macam tempat. Iya. Nah itu, menurut saya begitu. Jadi soal konsistensi atau keruntutan antara proses dari awal sampai akhir itu sampai pada penyusunan PTK itu. Karena kalau saya lihat apa yang dipelajari sebenarnya itu kan konstruksi bahan-bahan dasar atau bagian-bagian dasar untuk menyusun sebuah PTK itu ada di situ juga sebenarnya kalau kita tarik lurusnya. Itu saya berpendapat seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Etus. Untuk perangkat pembelajaran memang itu satu garis lurus atau satu benang merah ya, mulai dari tugas pertama mereka membuat analisis SKKD sampai dengan terakhir RPP, itu satu benang merah saling berkait. Jadi di sini sudah diberi keterangan bahwa misalnya tugas 8 membuat RPP 3 dengan materi baru sesuai dengan kelas yang diampu, menggunakan format template yang disediakan dengan perhatikan catatan evaluasi dosen. Yang di atasnya ini RPP 1, tugas 6, RPP 1 membuat RPP sesuai dengan kelas yang diampu, menggunakan template yang disediakan. Tugas 5 membuat evaluasi pembelajaran yang sudah pernah disusun sesuai dengan materi dan media ajar yang sudah pernah disusun sebelumnya. Jadi untuk tugas-tugas ini Bapak Ibu, memang ini satu garis atau satu apa ya, continue itu ya sifatnya ya. Jadi untuk tugas-tugas ini continue selama 10 hari. Untuk PTK ini memang idealnya seperti yang Pak Etus tadi sampaikan, tapi apakah itu memungkinkan? Karena PTK itu hanya 2 hari Pak Etus ini PTK. Kalau memang itu idealnya bagus sekali memang. Jadi berdasarkan perangkat pembelajaran yang mereka susun, mereka menemukan kesulitan belajarkan di sekolah, nah itu diangkat menjadi sebuah topik dalam PTK, itu bagus sekali memang. Dan solusinya atau metode yang ditawarkan adalah dengan metode yang media yang mereka buat itu jadi proposal PTK sebenarnya kan begitu. Nah, tapi apakah memungkinkan dengan melihat karakter guru-guru kita yang sudah senior ini ya? Nah, begitu. Kondisinya begitu. Oke, apakah ada yang lain sebelum saya beralih ke LMS-nya supaya saya kenalkan LMS-nya? Dari saya Pak Hendro. Iya, Bu. Iya, coba minta tolong Pak Albert. Ada Pak Albert ya? Ada ya? Iya, Pak Albert, karena Pak Albert kan kemarin sudah ikut juga dalam pendalaman materi, jadi sudah mengenal mahasiswa yang usianya sudah di atas itu. Mungkin ada saran Pak Albert ya tentang PTK ini, karena saya saja kemarin sudah banyak yang langsung bilang, Ibu kami menyerah. Saya bilang jangan, nanti ada dosen yang membimbing. Jadi mungkin bagaimana ya Pak Albert baiknya untuk bapak-bapak kita ini. Terima kasih, itu saja. Iya, memang silakan Pak Albert. Untuk tugas ini memang saya ambil lurus-lurus dari LMS karena plotting tugas ini, nomenklatur tugasnya itu sudah ada di LMS gitu ya. Tugas 1 PTK memang
hari pertama menghasilkan proposal PTK. Hari kedua, berdasarkan proposal tersebut, mereka membuat instrumen PTK. Instrumen itu kan berarti perangkat pembelajarannya, pretestnya, posttestnya itu kan ya? Iya, terima kasih Pak Edro, Bu Linda. Ini memang kalau saya lihat memang berat sekali kayaknya ini. Dari sebelum PTK-nya saja itu saya lihat tadi tugas-tugasnya juga cukup berat sampai di Iya betul, dari Pak. awal tadi dari hari yang sebelum Hari PTK pertama. ya sudah berat sekali. Apalagi ditambah PTK. Cuman mungkin kalau PTK saya malah berpikirnya sebenarnya mahasiswa tidak membuat proposal secara penuh barangkali, tapi barangkali semacam tulang-tulangnya saja begitu, atau kerangkanya apa. Jadi proposalnya itu tidak berupa proposal penuh barangkali, tetapi tulang-tulangnya yang paling penting, lalu nanti dagingnya diisi setelah ini barangkali akan dikembangkan sendiri begitu. Tapi minimal dari Lokakarya ini mereka sudah punya kerangka yang tinggal diisi dagingnya di kemudian hari. Dan kemudian tadi usul dari Bapak siapa tadi? Pak Etus. Ya itu juga menarik sebenarnya kalau bisa misalnya kemudian RPP yang dibuat itu sebenarnya adalah RPP yang akan dipakai dalam PTK, tetapi persoalannya dari awal berarti mereka sudah harus diajak untuk menganalisa persoalan kalau memang itu mau menjadi PTK kan begitu. Menganalisa persoalan yang terjadi dalam kelas mereka sehingga RPP itu adalah jawaban dari atau solusi dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi di kelas, sehingga itu bisa menjadi instrumen dari proposal PTK itu. Baik, Pak Albert, terima kasih. Usul yang pertama itu bagus sekali ya. Jadi memang tadi saya juga berpikir begitu bahwa proposal ini yang dibuat itu adalah draftnya atau sistematikanya saja, tulang-tulangnya begitu ya. Dan memang di hari pertama pendalaman materi untuk PTK ini, diskusi pertama itu tentang identifikasi masalah belajar, solusi yang ditawarkan, dan rumusan judul PTK. Nah itu dari diskusi tersebut baru mereka akan menuangkannya ke dalam sistematika proposal PTK. Solusi dari Pak Albert itu kalau menurut hemat saya sangat membantu para guru. Kalau buat proposal utuh pasti tidak mungkin ujung-ujungnya nanti mereka akan copy paste dari internet atau sembarang-sembarang itu pastinya. Maka dan saya sudah membaca modul PTK yang dari Ibu Iren yang disusun. Di sana memang tidak dicantumkan draft proposal PTK secara eksplisit. Itu yang membuat kesulitan juga bagi kami, bagi kita semua nanti ya. Maka dengan rendah hati kalau berkenan saya minta kesediaan Bapak Albert untuk membantu kita semua, kiranya dapat membuat satu contoh draft proposal atau tulangan PTK yang bisa kita gunakan nanti untuk model bagi guru nanti. Jadi Bapak Ibu nanti tolong buat seperti ini saja loh, gitu saja. Apakah Pak Albert bersedia untuk itu, Pak? Bisa nanti coba saya draftkan begitu ya. Iya. Ya. Bagaimana teman dosen yang lain, kita sepakat begitu ya? Mas Hendro, ya, saya bisa beri tanggapan terhadap apakah jadwal ini memang sudah begini dari sana tidak bisa diubah, ataukah memang ini bisa diubah? Maksudnya begini, kalau misalnya contoh materi hari Jumat itu kan bicara tentang bagaimana mengidentifikasi masalah belajar, solusi yang ditawarkan. Ini dalam konteks untuk menyusun PTK. Kalau saya lihat dari materi di awal itu dia bicara tentang analisis SKS dan macam-macam itu. Iya. Nah kalau misalnya materi yang hari Jumat itu dipindahkan di hari pertama, maka sebenarnya sudah dari ini mungkin terlalu ideal sih sebenarnya. Orang sudah mulai merumuskan masalah persoalan pembelajaran, lalu dia berupaya untuk memecahkan persoalan itu dengan merumuskan menyusun PTK. Maka nanti kan ada unsur-unsur RPP dan lain sebagainya itu lalu sampai pada penyusunan itu. Kalau lihat dari konstruksi strukturnya gitu. Artinya pertanyaan pertama, apakah jadwalnya ini sudah paten? Itu dulu. Itu satu. Yang kedua, ini sepertinya nggak ada praktik mereka mengajar ya. Bagaimana mempraktekkan, membawakan atau melaksanakan RPP yang mereka susun.
Itu Ada, pertanyaan Pak. saya sih. Oke, Ada ya? baik. Oh ya. Siap, saya jelaskan. Untuk jadwal ini memang plottingnya sudah umumnya begini, gitu ya. Umumnya begini dan ini per modul sudah disusun. Lalu untuk Oke. saran Pak Etus untuk kalau memang PTK itu ada supaya ada relevansi dengan perangkat pembelajaran yang disusun mereka, maka nanti dosen-dosen silahkan, tidak masalah jika itu dijelaskan kepada para mahasiswanya, Bapak Ibu, nanti ketika menyusun perangkat pembelajaran silahkan disesuaikan dengan kesulitan atau masalah belajar yang Bapak Ibu hadapi di sekolah. Itu saya rasa juga sangat bagus ya. Supaya perangkat pembelajaran yang mereka susun, memang goalnya perangkat pembelajaran yang mereka buat itu nanti bukan hanya sekedar PTK tapi mereka gunakan untuk PPL. Nah, itu ya. Jadi boleh sangat disarankan dan saya sangat setuju dengan Pak Etus nanti pada Setikon nanti juga disampaikan kepada para mahasiswa bahwa silakan nanti Bapak Ibu guru dalam menyusun perangkat pembelajaran sambil memetakan mengidentifikasi masalah belajar supaya ketika mengembangkan perangkat pembelajaran itu dapat klik gitu ya dengan PTK-nya nanti nggak masalah. Yang penting itu membantu mereka dan tidak menyulitkan mereka. Lalu tentang apakah tidak ada praktek pembelajaran untuk perangkat lokakarya perangkat pembelajaran selama 12 hari ini ada, tapi hanya 1 ya. Jadi mereka itu kan menghasilkan 3 RPP. RPP yang pertama itu di hari Sabtu. Nah, ini membuat RPP pertama itu hari Sabtu 12 November itu RPP pertama. Setelah dievaluasi oleh dosen, dikoreksi, diberi masukan, nanti mereka buat lagi RPP 2 tugas 7 tapi dengan materi yang baru, bukan memperbaiki yang lama, tetapi 3 RPP ini materi baru semua. Cuma dosen memberikan masukan, oh nanti tolong misalnya diperbaiki bagian persepsinya, tolong ditambahkan bagian penilaiannya tidak sesuai. Nah, itu. Lalu RPP 3 itu nanti di hari Selasa. Jadi mereka menghasilkan 3 RPP dengan 3 materi. Dengan anggapan bahwa masing-masing RPP itu ada apa istilahnya Bu Linda, kaizen itu ya, selalu memperbaiki diri begitu. Nah, dari 3 RPP ini nanti mereka membuat satu video praktik pembelajaran yang akan jadi tugas terakhir, tugas tagihan tugas 10. Jadi mereka diminta silahkan pilih dari masing-masing RPP. Tentu saja yang RPP yang terbaik tentu RPP 3 karena ini adalah RPP terakhir yang mendapatkan masukan dari dosen ya. Jadi misalnya kita minta dari RPP 3 silakan Bapak Ibu buat video praktik pembelajaran. Ini berdasarkan RPP 3 ini sudah ditulis di sini memang ya. Tugas 10 membuat video praktik pembelajaran berdasarkan RPP 3. Jadi nanti videonya itu di-upload di YouTube bisa, di Google Drive bisa, lalu di-upload di LMS sebagai tagihan tugas 10. Nah, dari sini nanti masih ada PPL lagi Pak Etus. Jadi PPL itu khusus mereka baru buat video pembelajaran berdasarkan sebelum ini nanti setelah ini nanti kan masih ada review dulu ya, review dengan guru pamong. Kalau sudah direview dengan guru pamong baru mereka PPL yang sesungguhnya. Jadi di tugas 10 ini hanya ya istilahnya apa ya micro teaching begitulah Pak. Begitu ya Bapak Ibu ya, ada yang mungkin kita sepakati dulu ya untuk tugas 1. Ya. Tugas 1 ini berat sekali ya kalau menurut saya dan teman-teman. Coba kita lihat, saya perbesar dulu. Tugas 1 hari 1. Itu mereka mengerjakan tugas analisis KI, KD menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan dan program semester ganjil. Kalau mereka tinggal copy paste sih sebenarnya tidak berat ya. Kalau mereka rajin, kalau guru-guru itu mereka rajin administrasinya buat prota-prosem pasti tidak masalah. Cuma masalahnya kita tahu sendiri guru-guru di kampung itu. Nanti taksonominya itu yang berat. Iya. Jadi mereka nanti akan mengidentifikasi oh KD 1.1 ini tingkat taksonominya berapa, KD 2.1 ini tingkat taksonominya berapa, itu mereka akan mengidentifikasi. Itu saja mereka pasti sudah setengah mati. Belum lagi mereka harus buat prota dan prosem. Nah, ini bagaimana untuk tugas 1, ada pendapat? Oke, Pastor silakan. Apakah taksonomi ini menjadi kewajiban untuk mereka dalam membuat menyusun KD? Saya macam pesimis. Memang pesimis itu tidak baik sih. Tapi dengan melihat realitas yang selama 1 bulan, yang dalam benak saya mereka harus
lebih memahami banyak hal karena mengajar itu sudah menjadi makan minum dari kehidupan mereka sebagai guru. Lalu sekarang mereka harus membuat semuanya ini berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Saya mulai ragu, ujung-ujungnya kita yang harus setengah mati untuk mengarahkan mereka. Ya, untuk tugas satu. Kalau hanya menganalisis KI, lalu KD, analisis secara umum, oke. Tapi kalau menggunakan taksonomi, ini mungkin akan memakan banyak waktu dan akhirnya kita mungkin hanya habiskan waktu selama beberapa saat itu hanya untuk menjelaskan mereka. Mereka akan bertanya bolak-balik. Bagi yang di bawah usia 50, saya yakin mereka terbiasa. Bagi yang generasi tua, yang sisa-sisa dari angkatan-angkatan sebelumnya, yang tinggal 1 tahun atau 1,5 tahun mau pensiun, saya mulai agak ragu dan bahkan pesimis untuk tugas satu ini, bagi yang taksonomi sebagai salah satu cara untuk menganalisa KD-nya. Itu saja. Ini bagaimana solusi terbaik untuk membantu mereka. Baik, terima kasih. Hendro? Iya, Pak Etus. Ya, saya memang agak berpikir lebih jauh dari apa yang Pak Terdun katakan. Saya berpikir mungkin untuk, ya mungkin aku bilang sederhana juga, enggak juga. Kita bukan kembali ke taksonomi, tapi analisis, misalnya di buku paket ya, buku paket agama itu menganalisis tentang 3 ranah itu. Apakah di dalam tiap pokok bahasan itu 3 ranah itu ada muncul atau tidak? Memang lagi-lagi nanti akan lari ke kognitif, taksonomi itu. Tetapi bahwa karena kalau kita lihat di dalam buku PAK itu dia tidak berimbang, ada lebih menekankan pada kognitifnya, sementara aspek yang lain itu afektif dan psikomotorik kadang-kadang tidak ditekankan, sehingga mereka analisis dari sisi itu. Maka itu mungkin masih lebih mendingan ketimbang kita meminta mereka. Iya, itu menurut saya itu. Ya. Oh, sebentar ya. Saya interupsi dulu. Ini ada mahasiswa yang ikut Zoom. Saya keluarkan dulu nih, kok mereka bisa. Tolong, Dedi yang bisa keluarkan. David Hadis dikeluarkan. Ada mahasiswa yang masuk. Pak David Hadis, mohon maaf kami keluarkan dulu ya, karena ini untuk dosen. Tadi linknya kita kayaknya bocor ya. Oke, jadi Pak Etus punya masukan tadi seperti itu ya. Ada dosen yang memberikan tanggapan, silakan untuk ini bagaimana? Apakah kita tetap pertahankan analisis KIKD dengan taksonomi, atau mungkin mereka cukup buat prota dan prosem, karena dalam prota dan prosem itu kan juga sebenarnya mereka juga menuliskan KI dan KD juga sebenarnya, meskipun tidak dianalisis KIKD-nya dengan taksonomi. Saya Pak Hendro sedikit. Ya, Pak Albert. Kalau saya diminta memilih 3 tugas ini ya, tugas satu kan kira-kira ada 3 ya, analisis KIKD, ya, betul. Terus prota dan prosem. Betul. Yang terjadi di lapangan itu kalau saya amati, justru sebenarnya guru-guru kita ini kan seringkali tidak melihat taksonomi itu, tidak pernah menganalisis KIKD itu. Sehingga kadang-kadang sebenarnya itu sebenarnya ada di level-level tinggi yang hot itu, tetapi pembelajaran selalu ada di level-level rendah. Demikian juga ulangannya di situ terus. Ya. Dan akhirnya kualitas pendidikan kita ya kita ketahui bersama lah. Akhirnya anak-anak kita tidak bisa berpikir baik dan sebagainya. Sementara yang prota dan prosem ini sebenarnya tidak sulit, dan itu seringkali hanya menjadi dokumen administratif saja itu. Ya. Artinya itu dari tahun ke tahun hanya diganti tanggalnya, tinggal lihat tanggal merahnya dan sebagainya. Ya. Artinya menurut saya kalau kita mau sedikit ada idealisme sedikit saja, mungkin kita lebih fokus di yang taksonomi malah. Kalau prota dan prosem, saya yakin para guru sudah punya dan mereka sudah bisa. Sudah tahu ya. Ya, sudah tahu, dan itu hanya masalah administrasi saja. Mereka itu hanya kadang-kadang dikumpulkan hanya untuk memenuhi syarat administrasi saja. Tetapi kalau yang taksonomi ini justru kalau kita bisa agak paksa sedikit, mungkin dampaknya agak lumayan barangkali. Karena nanti kayaknya juga ada di evaluasi itu,
akan nyambung di bagian evaluasi yang hari keberapa itu kayaknya juga ada HOTS lagi di situ. Betul, ya, ada tugas HOTS juga, membuat soal-soal HOTS. Ya, artinya kaitannya nanti ke sana. Baik, Kalau baik. saya, kalau boleh saran, justru kita di analisis KIKD menggunakan taksonomi itu saja barangkali. Kalau kita mau meringankan, kita buang yang prota dan prosemnya. Mungkin. Baik. Terima kasih. Terima kasih, saya sependapat dengan Pak Albert. Jadi memang kita butuh effort lebih itu ya untuk ini ya. Karena memang untuk taksonomi yang HOTS ini nanti juga menjadi indikator esensial untuk soal-soal UP, uji pengetahuan nanti. Jadi memang kita harus mau tidak mau meskipun berat hati ya harus memberi effort lebih untuk mengajarkan mereka tentang taksonomi supaya mereka juga bisa belajar untuk mengetahui apa itu soal indikator HOTS, LOTS ya. Itu kita harus mengajarkan mereka. Begitu ya teman-teman ya. Kita sepakat kita hapus yang prota prosem saja ya untuk tugas hari pertama. Karena itu sudah menjadi makanan sehari-hari para guru di sekolah-sekolah, saya rasa juga prota dan prosem. Deal? Hendro, kalau Ya. demikian, karena memang dia akan membentuk satu link sampai tugas akhir, karena semuanya menggunakan host. Ini juga mungkin momentum bagi kita untuk melatih mereka ke arah sana. Walaupun tidak mudah, maka salah satu solusi adalah setiap dosen yang akan berhadapan dengan peserta PPG di kelasnya harus menyiapkan satu media tentang analisa host itu berdasarkan taksonomi, khususnya yang C4 sampai C6. Tetapi kita harus menjelaskan mereka dari C1 sampai dengan C6. Ya, karena mereka tidak menggunakan selama ini bukan karena mereka tidak mau memilih, tetapi karena memang mereka tidak terlalu memahami. Tidak ada yang mengajarkan juga. Ya, tidak ada yang. Makanya kita terpaksa harus memberi satu model dengan deskripsi yang cukup ringan untuk mereka bisa memahami secara mendalam, dan itu menjadi acuan untuk mereka memberi analisis tentang KD dan segala macam dengan standar taksonomi. Dan kalau itu dibuat 2-3 kali, saya yakin mereka akan mendapat core-nya, lalu kemudian akan membantu mereka untuk tugas-tugas selanjutnya yang bermuara pada tugas final, yaitu UP, yang memang dari diskusi mulai dari kemarin sampai tadi pagi, dari teman-teman penyusun soal di Panitia Nasional, mereka sendiri katakan kami yang susun saja kami sudah rasa bahwa itu tidak bisa dijawab oleh para guru, ya. Tetapi bukan orientasi kita semata-mata ke situ, tapi kita mau meningkatkan sedikit kualitas mereka, teristimewa dalam belajar mengemas soal-soal, supaya pemahaman peserta didik juga semakin ditingkatkan, metodenya juga semakin diubah sesuai dengan tuntutan undang-undang. Itu saja. Baik, terima kasih, dan ini tidak mudah. Ya, memang saya setuju. Berarti nanti memang kita harus di tugas ini kita harus buat satu contoh atau model ya yang harus bisa mereka menggunakan. Memang di dalam KB1 di situ sudah diuraikan tentang taksonomi belum ya untuk kognitif, afektif, psikomotor semua sudah. Cuma untuk contoh yang analisis KIKD dengan taksonomi itu belum ada. Tetapi itu menggunakan Islam punya. Islam punya kan pasti berbeda. Nah, nanti coba saya sudah ada contoh pemetaan KIKD yang dengan taksonomi yang hanya yang saya punya, nanti saya bisa share ya, supaya nanti kita bisa menggunakan itu, kita bagikan kepada guru-guru supaya begini loh Bapak Ibu cara mengerjakannya, contohnya gitu ya. Jadi setiap tugas pasti kita usahakan ada contohnya. Baik, terima kasih Pastor atas masukannya. Jadi tugas 1 kita sepakat bahwa kita hanya meminta mereka untuk menganalisis KIKD menggunakan taksonomi. Sekarang kita lanjut tugas 2. Saya rasa tidak ada masalah kalau tugas 2 mereka membuat pengembangan materi atau bahan ajar untuk salah satu materi ajar yang di AMPU. Jadi mereka diminta untuk membuat materi atau bahan ajar
Untuk mereka, misalnya mereka ngajar kelas 4, ya maka mereka membuat materi ajar untuk kelas 4. Salah satu saja, hanya membuat materi ajar, materi atau bahan ajar. Itu untuk tugas 2. Lalu tugas 3, mereka membuat media pembelajaran dan LKPD. Nah, ini kita juga mau sepakati dulu apakah cukup mereka, karena satu saja menurut saya sudah cukup berat ya, kalau memang media pembelajaran yang mereka buat sendiri itu ya, bukan mereka copy paste dari YouTube. Mereka pasti kalau buat media pembelajaran yang orisinil pasti itu sudah memakan waktu, belum lagi mereka harus buat LKPD. Nah, apakah kita mau pakai salah satu saja? Apakah media pembelajaran saja atau LKPD saja? Silakan teman-teman berpendapat. Halo teman-teman. Suara gue kok lambat ya? Pak Hendro, karena belum ada yang berpendapat, saya berpendapat nih. Yang lain mana ini? Kalau saya Pak Dibuka Hendro, aja follow audionya, tidak apa teman-teman, kita hanya internal saja kok. Silakan Pak Albert ya. ya kalau saya lebih tertarik dengan media pembelajarannya tuh. Artinya itu sebenarnya bisa, karena itu tidak membutuhkan apa ya, yang lebih dibutuhkan lebih ke kreativitas. Artinya kadang-kadang tidak harus pinter sekali, tidak harus paham sekali, yang penting dia kreatif, bisa membuat berbagai macam media pembelajaran, mungkin dengan gambar-gambar atau apa, tempel-tempel atau apa misalnya. Oke Pak. Tapi kalau yang apa itu, apa satunya tadi Pak Indro? LKPD Pak. LKPD itu memang justru agak lebih sulit sebenarnya. Tapi mungkin di sini kita mungkin membantu peserta bagi yang kreatif dan mau bekerja, media pembelajaran menurut saya bisa dikerjakan. Tapi kalau LKPD memang mungkin agak lebih rumit. Baik. Saya sepakat lagi dengan Pak Abed, karena media pembelajaran ini juga menjadi salah satu indikator esensial dalam UP. Kalau LKPD ini tidak itu ya, LKPD ini lembar kerja peserta didik. Jadi media pembelajaran ini memang menjadi salah satu indikator yang akan dibuat dalam bentuk soal. Jadi mereka memang harus paham tentang media pembelajaran, maka mereka mau tidak mau memang harus membuat, meskipun media pembelajaran yang sederhana. Tapi memang biasanya media pembelajaran itu yang diminta itu mereka harus upload di YouTube. Nah, itu juga menjadi kendala juga mereka ya. Media pembelajaran yang bagaimana kira-kira Pak Albert yang relevan untuk mereka guru-guru di kampung ini nanti? Oh, ini tadi harus diupload di YouTube ya? Tidak harus sih Kenapa? Saya belum melihat di LMS-nya itu. Cuman kalau misalnya tadi bayangan saya kan banyak guru di kampung-kampung begitu. Saya pikir sudah sangat bagus kalau mereka bisa membuat media pembelajaran dengan gambar-gambar, misalnya begitu. Saya pikir tadi, pikiran saya begitu. Artinya yang dibutuhkan di situ hanyalah kreativitas dan kemauan bekerja sebenarnya, begitu saya pikir. Oke. Kalau tugas sebentar, media pembelajaran itu ada itu. Ya, jadi media pembelajaran itu memang tidak harus Pak, dia bisa dalam bentuk ini bahan tugasnya ya, bukan mahasiswanya. Sebentar, kalau mahasiswanya itu saya lupa akunnya. Nanti saya coba masuk. Sebentar, nanti saya masuk dulu. Media pembelajaran memang tidak harus dalam bentuk video, Pak. Bisa dalam bentuk yang lain yang lebih sederhana. Tidak pinjam HP. Jadi prinsipnya nanti kita sepakati kemudian ya media seperti apa yang akan kita minta ke mereka. Yang penting kita LKPD kita drop ya untuk LKPD ya. LKPD. Mas Hendro. Ya Pak Etus. Apakah tidak berpengaruh pada penyusunan RPP? Ya itu juga RPP memang LKPD itu kan kelengkapan dari RPP ya, lampiran RPP ya. Iya, itu dia. Maksudnya itu. Artinya
maksud saya kalau memang kita mau memperlihatkan RPP secara keseluruhan, maka hal-hal yang berkaitan dengan RPP mau dan tidak mau harus masuk, sehingga mereka melihat itu sebagai satu kesatuan. Kemudian menyangkut video pembelajaran itu, yang tadi ada apa itu, Vcom itu, ya mau dan tidak mau juga harus dalam kaitannya dengan RPP. Tidak bisa sebebasnya orang buat, tetapi dia buat dalam rangka apa, itu kan yang harus dilihat dalam seluruh materi yang mau dirumuskan dalam RPP menurut saya itu. Jadi semua baik media maupun ya media perangkat itu harus dalam hubungannya dengan itu. Iya, Ya. iya. Sehingga tidak terpisah-pisah. Memang agak ini juga media dibuat duluan sebelum RPP itu ya. Tapi memang di LMS-nya begitu, jadi mau bagaimana lagi? Memang media seharusnya RPP dibuat dulu, guru butuh media apa baru dia buat medianya. Tapi ini media dulu baru RPP. Maka dalam membuat media dan materi ajar sumber belajar pun guru harus selalu ingat RPP yang dia buat itu dalam konteks seperti yang Pak Etus bilang tadi untuk mendukung RPP yang dia buat. Nah, itu nanti dosen-dosen juga harus mengingatkan mereka. Jadi Bapak Ibu dalam membuat media belajar atau mengembangkan materi ajar harus sesuai dengan nanti yang Bapak Ibu akan buat dalam RPP. Gitu ya. Terima kasih Pak Etus. Nah berarti LKPD kita tetap pertahankan kah? Ya, Cuma Bro. Ya. Dua-duanya itu dipertahankan. Ya, media pembelajaran dan juga LKPD itu dipertahankan karena itu bagi saya itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak membebankan mereka, kita himbau kepada mereka sesuai dengan tempat tugas mereka yang di SD, SMP, SMA. Mereka kerja itu bentuk kelompok 3 atau 4 orang atau lebih banyak. Yang lain menyelesaikan media pembelajaran, yang lain menyusun LKPD. Ya. Oh iya. Ya, sehingga tidak menyulitkan mereka. Yang penting mereka sudah kompromi betul. Ya, sudah bahas betul bahwa sasaran yang kita mau capai itu ini. Ya. Memang ini kesulitan karena RPP masih di belakang kan. Iya. Gimana Pak? Ya, saya tadi salah tangkap maksudnya Pastor Don. Sebenarnya kan yang saya lihat di sini kan penyusunan perangkat pembelajaran kan disesuaikan dengan jenjang di mana mereka berkarya, entah itu SD, SMP, SMA. Sehingga mereka menyusun perangkat ajar itu sesuai dengan jenjang yang mereka itu dia ada di range mereka. Kemudian kan sebelum masuk pada RPP kan orang buat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran kan mempelajari materi, kemudian media, metode, lalu masuk pada penyusunan prosesnya itu dalam RPP itu. Saya punya pendapat seperti itu. Oke, baik. Jadi kita tetap pertahankan, cuma nanti kita bantu seperti yang Pastor tadi sampaikan, nanti LKPD bisa dibuat oleh dalam tim itu memang harus kerjasama itu ya, dalam membuat LKPD, ya media pembelajaran. Nanti kita aturlah dosen-dosen itu nanti atur ke dalam kelasnya masing-masing. Yang penting tagihan tugas itu, prinsipnya adalah tagihan tugasnya terpenuhi dan mahasiswa mampu menangkap intinya ya, konsepnya ada yang mereka pahami dari tugas tersebut, itu yang penting sih ya. Oke. Pak Hendro. Ya Pak Albert. Kalau kerja kelompok yang diusulkan Pastor tadi berarti materinya dari yang disusun untuk RPP berarti akan sama ya? Berjenjang. Sesuai jenjang. Bukan. Memang kita buat kelompok kelas itu sesuai dengan SD semua, SMP semua, SMA semua. Artinya kalau memang mau kerja kelompok berarti kan materi yang akan di RPP-kan pun juga harus sama. Karena medianya sama, LKPD-nya sama kan begitu. Ya, itu juga. Masalahnya nanti kalau boleh sama, yang penting pengembangannya berbeda itu kan. Jangan semua copy paste lurus-lurus, itu yang bahaya. Nanti penilaiannya itu bagaimana? Itulah yang mau saya sampaikan. Artinya kita sepakati di mana yang boleh sama dan di mana yang harus berbeda. Gitu kan. Artinya kalau dalam bayangan saya, kalau memang media pembelajaran dan LKPD mau dibuat kerja kelompok dan menjadi sama, tuntutannya mungkin di RPP-nya nanti berbeda. Gitu. RPP-nya tidak boleh kelompok lagi. Artinya walaupun menggunakan media yang sama, dengan menggunakan LKPD yang sama, tetapi
proses pembelajarannya ternyata berbeda-beda gitu. Kalau apakah disepakati begitu atau memang RPP-nya juga akan kerja kelompok lagi. Nah, itu yang harus kita sepakati. Tapi kalau RPP kerja kelompok menurut saya sudah tidak terlalu pas karena RPP kan akhirnya sebenarnya spesifik di kelasnya kontekstual masing-masing. kan Pak ya. Ya. Saya setuju dengan Pak Abed, kerja kelompok boleh, media pembelajaran LKPD sama tidak masalah. Yang penting RPP-nya berbeda, karena kalau media dan LKPD kan nggak bisa dicek similarity-nya. LKPD bisa ya. Cuma kalau RPP itu bisa dicek di sistem similarity-nya, kesamaannya. Itu Ya, nanti kita harus dan kalaupun kerja kelompok kok apakah mereka bisa ya? Karena meskipun mereka sama jenjangnya tapi kan kabupatennya beda-beda semua. Ya, beda-beda kecamatan semua itu. Bisa ya mereka ya kerja kelompok. Jadi kita sepakat ya media pembelajaran LKPD-nya boleh sama, cuma nanti dalam RPP-nya nggak boleh sama. Mereka harus pengembangan sendiri, mengembangkan sendiri kegiatan intinya, mulai dari pembuka, inti, penutupnya, instrumennya harus berbeda, instrumen penilaiannya harus beda. Mas Hendro, mungkin memang kalau kerjasama kita tentukan apa yang harus kerjasama gitu. Kalau struktur RPP kan semua sama, tetapi persis di sini apa yang disebut kerjasama itu. Nah, kalau penyusunan RPP-nya berbeda, ya sebenarnya nggak ada kerjasama. Tapi kalau sama-sama memberi pemahaman terkait dengan tekanan tiap bagian, karena begini, kalau ada yang pilih misalnya, contoh SD, ada yang pilih misalnya kelas dasar atau SMP lah, kelas 7, kelas 8, kelas 9 misalnya, itu kan sudah beda. Nah, jadi persisnya kerjasama itu di mana? Itu harus dijelaskan supaya kita jangan multitafsir. Seolah-olah orang semua kerjasama, RPP juga akan sama, ya mesti begitu. Oke. Ya Hendro, mereka ini berada di satu tempat 3 atau 4 orang, dan 3 atau 4 orang kelasnya berbeda, materinya sama di satu jam yang sama. Jadi kalau mereka kerja bersama-sama berkaitan dengan media pembelajaran dan LKPD, saya kira tidak masalah. Ya, karena mereka berada di kelas yang berbeda, tapi manusianya atau orangnya berada di satu tempat. Misalnya mereka yang ada di Belu itu kan mereka menyebar di beberapa kelas, tapi mereka berkumpul di satu ruangan. Sementara materi ini sama, beda dengan pendalaman materi kemarin, di mana kelasnya berbeda-beda. Sementara ini kan sama, pada hari yang sama, jenis tugasnya sama, tetapi kelasnya kan berbeda-beda. Walaupun di setiap sistem, mulai dari kemarin pendalaman materi itu selalu ada bagian test similarity, tapi kan tidak dipakai. Ya. Jadi ya sudahlah mereka bekerja. Nanti di RPP seperti tadi itu dikemas secara baik. Dan juga mereka pasti mengerti ketika kita jelaskan, kamu boleh kerja bersama-sama, boleh ini saling ini, tetapi dalam membuat rumusan, isinya sama, substansinya sama, tetapi formulasinya boleh dirubah, misalnya seperti itu. Kalau mereka tidak ada waktu untuk merubah, ya sudahlah. Ya. Oke, baik, intinya begitu ya Pak Etus. Nanti dosen-dosen silakan atur ke dalam, kita prinsipnya juga membantu mereka juga. Ya. Oke, itu tugas 3, tugas 4 membuat evaluasi pembelajaran. Nah, ini juga nggak terlalu masalah ya kalau ini ya. Penilaian sikap karakter dan pengetahuan dengan model penilaian HOTS. Ini kan tadi linear dengan yang tugas 2 tadi. Balik ya. lagi ke taksonomi. Tugas 1 ya. Kalau tugas 1 kita sudah jelaskan tentang taksonomi, pasti tugas 4 mereka juga tidak mengalami terlalu kendala berarti. Iya. Tugas 5 tentang evaluasi pembelajaran, tetapi kita fokus di keterampilan ya, penilaian supaya karakter. Ini sudah ada di KB 2, di situ juga dijelaskan contoh-contohnya. Nanti saya juga akan share contoh evaluasi pembelajaran yang sudah fix untuk penilaian keterampilan, pengetahuan dan sikap, sudah ada contoh-contohnya, nanti guru-guru tinggal ikut. Lalu tugas 6 membuat RPP 1. Nah, ini RPP yang mereka buat ini sesuai dengan kelas yang diampu. Jadi misalnya mereka ngajar kelas 5, ya suruh aja buat RPP kelas 5 untuk semester genap ini, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Semester ganjil. Jadi ini kan semester ganjil, jadi mereka buat RPP untuk nanti materi di bulan Desember. Ya, materi di bulan November atau November akhir Desember. Nah, jadi bukan buat kopi dari RPP dari tahun semester lalu, jangan. Jadi mereka harus buat RPP baru
untuk semester HOTS. ini, ya semester yang berjalan ini sesuai dengan kelas yang mereka ampu. Untuk semester ganjil materinya cari di buku guru atau silabus, lihat materi mana yang belum diajar untuk akhir tahun ini, itu nanti yang mereka buat. Itu untuk RPP 1. Kalau RPP 1 mereka sudah buat, dosen periksa, kasih masukan, pendapat, nanti dievaluasi di hari selanjutnya. Lalu mereka buat RPP yang kedua, ya. RPP kedua dengan catatan dari dosen dengan materi baru lagi. Nah, lalu dosen periksa lagi RPP itu. Oh, ini masih ada kekurangan di sana sini, tolong diperbaiki. Buatlah lagi RPP ketiga, ya, dengan materi baru lagi. Nah, kalau sudah itu tugas 8, jadi mereka buat 3 kali RPP. Tugas 9 mereka membuat video pembelajaran. Nah, kalau tadi ada media pembelajaran, di sini video pembelajaran ini yang mau tidak mau harus diupload di YouTube kalau ini Pak Albert ya. Karena ini video pembelajaran. Kalau media mungkin bisa foto, bisa video, bisa gambar, cerita dan lain-lain. Tapi kalau video ini berarti mau tidak mau mereka harus membuat rekaman penjelasan atau PowerPoint, minimal slideshow lah ya, slideshow PowerPoint yang di slide apa istilahnya dibuat PowerPoint slideshow itu ya, divideokan lalu diupload, itu minimal itu ya. Kalau yang sudah canggih ya bisa dengan aplikasi yang lain. Nah, itu juga berarti nanti admin juga harus siap membantu mereka. Kalau ada kendala teknis, Pak, gimana cara upload di Google Drive? Kalau tidak bisa di YouTube ya di Google Drive lah gitu ya. Kalau di YouTube kan mereka harus buat akun, buat channel lagi kan pasti ada yang tahu, ada yang tidak. Minimal upload di Google Drive, itu video pembelajaran. Video pembelajaran tentu saja berdasarkan materi yang RPP yang sudah mereka susun sebelumnya. Lalu tugas 10 terakhir membuat video praktik pembelajaran berdasarkan RPP 3. Nah, itu jadi dari RPP 3 ini mereka membuat video praktek pembelajaran. Lalu itu diupload juga di YouTube atau di Google Drive. Begitu ya untuk lokakarya perangkat pembelajaran yang 10 hari ini memang agak berat. Terus terang ini berat, jadi kita harus kerja keras. Kita tidak bisa tidak seperti pendalaman materi kemarin yang Mas Ebro, ya. Saya soal tugas yang 10. Membuat video praktek pembelajaran berdasarkan RPP 3 ya. Nah, itu apakah ada rambu-rambu yang mengatur itu? Misalnya gini, contoh. Guru mengajar berdasarkan RPP yang disusun, kemudian diambil video proses pembelajaran, berapa kamera misalnya harus diatur supaya seluruh proses terekam, apakah itu harus ada rambu-rambu itu? Karena kan kita mau mengamati bagaimana dia mengajar menggunakan RPP di hadapan kelasnya misalnya, apakah begitu atau bagaimana? Itu saya sendiri menangkap seperti itu. Pikiran saya begitu, apakah itu yang dimaksud dalam proses ini atau yang bagaimana? Ya, belum sampai ke arah sana Pak Etus. Oh, kalau di sorry. Ya, nggak apa-apa. Memang itu nanti akan ada waktunya pada saat mereka PPL ya, pada PPL. Oh, sorry, terlalu jauh. Tapi kalau ini video praktik ini hanya seperti micro teaching saja, mereka hanya latihan praktek mengajar saja berdasarkan RPP. Ya mungkin ngajar lewat Zoom juga bisa, ya lewat anak-anak di kampungnya juga boleh. Yang penting mereka mempraktekkan RPP yang sudah mereka susun tadi, salah satu RPP itu saja ya. Oke. Video sederhana, durasinya kurang lebih 30 menit itu ya, yang biasa dibuat itu 30 menit untuk seluruh proses itu. Nanti mereka memang harus potong-potong, atau kalau tidak potong-potong berarti mereka cukup mengajar yang esensi-esensi saja direkam. Itu untuk tugas 10 video praktik pembelajaran. Lanjutnya tuh yang tadi ya PTK, nanti Pak Albert sudah bersedia untuk membuat proposal draft contoh PTK tadi. Baik, begitu Bapak Ibu ya untuk lokakarya 10 hari nanti sampai dengan tanggal 17 untuk perangkat pembelajaran dan 18-19 itu nanti untuk PTK. Kalau tidak ada lagi saya akan perkenalkan sedikit tentang LMS-nya ya. Untuk Pak Etus nanti LMS-nya akunnya nanti saya kirim ya. Sudah ada akunnya cuma belum sempat dikirim Pak. Boleh, terima kasih Mas Ebro. Untuk Pak Albert dan Pak yang baru itu Pak Agus dan Pak Etus, Pak Agus Kirida hadir ya kayaknya tadi saya lihat ada. Ya, Pak ada ya.
Oh iya, Pak Agus Kirida nanti sudah kami buatkan akun, akan kami berikan akunnya untuk Pak Agus dan Pak Etus. Sedangkan untuk Pak Albert dan Pak siapa? Alfon itu nanti akan menggunakan akunnya Romo Paul dan Romo Marcel membantu ya. Itu jadi nanti membantu kami dengan akunnya beliau berdua. Itu. Nah, ini login akunnya seperti biasa ya teman-teman sekalian, kita sudah biasa. Kalau Bapak Ibu yang lain belum pernah login berarti memang seperti Pak Agus dan Pak Etus nanti masuk, nanti saya akan share linknya di WA ppgkatolik-siagapendis.com, lalu nanti login. Nah, nomor akunnya itu ini DN kita, lalu passwordnya itu 123456. Nah, yang kemarin yang modul pendalaman materi ini sudah selesai ya, 30 hari. Sekarang kita masuk ke Lokakarya atau PPL. Ini saya coba masuk di akun dosen dulu ya. Nah, sudah di-plotting kemarin oleh teman-teman admin Heri, Bu Yuli, dan Erik sudah plotting. Jadi kita bedanya dengan pendalaman materi kemarin, kalau pendalaman materi kita kan tiap kelas, tiap modul beda dosen ya, modul lain, dosen lain, jadi dosen rolling semua kelas. Kalau ini tidak. Kita kelas FF terus sampai PPL nanti. Jadi kita memang intensif mendampingi satu kelas. Pak Etus sendiri, Pak Alfon sendiri, Pak Albert sendiri, Pak Agus sendiri, itu akan mendampingi satu kelas kurang lebih 14 peserta. Dalam satu kelas itu 14 orang ya. Nanti bisa dicek kelas siswanya siapa saja. Saya punya ini ya, kelas F dari Nusa Tenggara Timur, nggak tahu ini dari kabupaten mana. Nanti ada yang 14, ada yang 13 ya, jadi maksimal 14 peserta. Jadi kita akan mendampingi sampai nanti PPL itu tanggal berapa saya lupa Ibu Linda ya, awal Desember. Nanti PPL-nya sampai Desember. Itu kita untuk PPL nanti tinggal geser di menu sebelahnya ini. Kalau ini kan Lokakarya, PPL itu menu sebelahnya ini PPL. Nah, ini sudah ada juga PPL ya. PPL itu ada 3, PPL 1 RPP 1, PPL 1 RPP 2, PPL 2 RPP 3. Oh, sampai 31 Desember ternyata ya. Jadi kita sampai 31 Desember nanti kita akan mendampingi mereka. Untuk perangkat pembelajaran, nah nanti mulai tanggal 7 ya kita bisa buka modul. Nah, modul yang ada di sini sekali lagi tadi saya sampaikan adalah modul yang Katolik punya, ya. Cuma kita tidak menggunakan ini Bapak Ibu sekalian. Mana ini ya? Nah, ini yang Katolik punya ini yang disusun Pak Niko Anggal. Kita tidak pakai ini karena modul ini tidak sesuai dengan LMS ya. Memang kemarin kesalahan panitia waktu menyusun modul itu tidak disampaikan dulu juknisnya, indikator esensial apa yang harus ada, sehingga modul yang disusun itu tidak lari dari indikator esensial yang harus ada. Jadi kita pinjam modulnya Islam. Nanti akan kita share di grup mahasiswa di WA. Itu nanti kita kontrak belajarnya itu adalah tadi yang saya sudah sampaikan tadi ya. Akan kita masukkan lagi di kontrak belajar, kita edit, nanti kita upload di sini Excel-nya, boleh di copy paste saja Excel-nya di sini, lalu nanti disimpan supaya itu menjadi pegangan mahasiswa kontrak belajar. Jadi kita ikuti waktu yang ada dalam kontrak belajar. Kapan harus upload tugas, kapan harus kerja, kapan harus buat resume, itu kita ikuti kontrak belajar supaya jangan ada beda dosen, beda instruksi, itu kasihan nanti mahasiswanya yang bingung. Lalu mahasiswa kalau sudah mengupload resume, kita bisa menilai resumenya. Nah, Bapak Ibu sekalian jangan bingung nanti ketika masuk di resume, di sini ada 13. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita hanya pakai berapa tadi ya? 7 kalau tidak salah ya. 7 resume, 7 atau 8, 7 resume saja. Jadi yang 8 sampai 13 nanti akan kosong, tidak masalah. Jadi yang kita pakai hanya 7 resume. Itu sudah di-plotting oleh admin. Jadi nanti hanya digunakan 7 resume, yang 8 sampai 13 tidak dipakai. Ini resume untuk penilaian kalau mereka sudah upload sesuai dengan jadwal di kontrak. Lalu diskusi, penilaian diskusi itu kita harus buat. Nah, diskusi temanya mau buat tentang apa, lihat di kontrak tadi ya, diskusinya di sana sudah ada. Instruksinya apa, bahan diskusi. Nah, nanti pengelola PPG akan
mencoba mencari bahan diskusi ya. Saya Bu Linda Sita akan mencoba membuat ini. Tapi itu bukan berarti kami menjadi ini ya, menjadi harus lurus-lurus, tidak. Untuk bahannya kita kembalikan ke dosen. Kalau dosen memiliki bahan yang lebih bagus bisa digunakan. Yang penting tidak lari dari tema diskusi yang ditawarkan dalam kontrak, gitu ya. Untuk bahan nanti kami akan coba sediakan, tapi dosen juga punya kewenangan untuk membuat bahan sendiri. Yang penting temanya tidak lari dari kontrak perkuliahan. Lalu untuk pilihan video conference, itu boleh ada, boleh tidak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu milih video conference, berarti Vicon, boleh pakai seperti yang kemarin, pakai Google Meet boleh, Zoom boleh. Kalaupun tidak pakai, tidak masalah. Tidak, berarti nanti mereka diskusi langsung di LMS, seperti kalau di pendalaman materi kemarin analisa bahan ajar, mereka akan langsung berikan komentar, ada instruksi, mereka menjawab di situ, kita nilai di situ. Nah, itu ya. Tapi kalau kalau kita Vicon menggunakan video conference, maka nanti mahasiswa harus replay atau mencantumkan komentar di situ, di diskusi tetap harus ada komentarnya, karena kalau tidak kita tidak bisa memberi nilai mereka nanti. Jadi kita langsung menilai di sini seperti ketika kita menilai analisa bahan ajar kemarin, persis sama seperti itu. Kita untuk diskusi, boleh Vicon, boleh tidak, silahkan kebebasan dosen. Lalu untuk tugas, seperti yang kita juga harus buat tugasnya. Nah, tugasnya sudah ada di sini, di plotting semua, tugas 1 apa, tugas 2 apa, instruksinya apa, bahan tugasnya apa. Nah, ini bahan tugasnya juga akan coba kami sediakan ya, dari PPG, Prodi akan menyediakan bahan tugasnya. Lalu remedial, jangan lupa dosen wajib membuat remedial. Jika mereka ada yang tidak tuntas, mereka akan otomatis membuat tugas remedial. Ini nanti kita coba Prodi pikirkan ya, kira-kira tugas remedial apa yang relevan. Tersita Ibu Linda minta tolong nanti tugas remedial supaya dosen-dosen ada keseragaman. Kira-kira tugas remit apa yang cocok untuk ini. Lalu materi tambahan, suplemen. Jika ada, jika tidak, jika abaikan saja. Nanti akan saya share materi-materi tambahan. Contohnya di sini adalah contoh penilaian pengetahuan, contoh penilaian keterampilan, contoh penilaian sikap. Nanti akan saya share materinya supaya Bapak Ibu bisa upload di bagian materi tambahan ini sebagai pengaya saja. Nanti isinya contoh-contoh. Contoh RPP yang kemarin sudah disepakati oleh Guru Pamo, itu nanti akan kita upload di sini. Sudah lagi kok. Begitu untuk LMS sederhana sih sebenarnya, tidak terlalu ribet ya, cuma LMS-nya sederhana, cuma materinya yang agak berat, beda dengan pendalaman materi kemarin. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan teman-teman sekalian sebelum kita akhiri? Dari pengelola Prodi, Bu Linda Tersita, Kaprodi, Sekprodi. Ada tambahan? Halo. Sister Sita, Bu Linda, lagi masak apa ini ya? Ada mahasiswa telepon, sahabat. Oh ya. Oke. Iya. Besok kita akan Vicon dengan mahasiswa besok jam berapa? Jam 2 siang. Itu kami juga, mohon maaf mungkin terlalu siang karena itu pas kami jam istirahat siang sedikit, 1 jam kami bolos. Bisanya itu, jadi nanti kami 3 jam 2 siang dari sini. Supaya kita kenalkan mereka tentang LMS yang ini. Kalau ini kan tadi masuk lewat akun dosen, besok saya akan coba masuk lewat akun mahasiswa supaya dijelaskan tentang lokakarya ini. Hah? Sudah jelas ya untuk ini ya. Coba. Halo Pak Safer. Iya Pak Hendro. Saya perhatikan dari awal tadi itu tambah rumit. Tambah rumit? Ya, artinya begini Pak Hendro. Ya. Kan pengalaman kemarin kan di awal itu kita mengalami, saya pikir ini juga barang baru untuk kita menyelenggarakan proses pendidikan menggunakan media kayak begini toh. Jadi kita diatur dulu dengan waktu.
Hanya harapan saya mungkin kita Bu admin selalu standby supaya kalau kita mengalami kesulitan, kita selalu dan mudah bisa komunikasi. Begitu saja Pak Indro. Siap, siap. Jadi admin tolong dicatat ya Bu Yuli, Erik dan Heri. Ya jangan bosan-bosan ya begitu. Oke, Pak. Siap. Oke. Terima kasih. Menunya lebih sederhana sih Pak, menunya lebih sederhana dari yang kemarin. Kalau kemarin itu kan ada tes formatif, kita harus on off kan. Kalau ini nggak ada ya, ada analisa materi ya harus. Kalau ini tagihannya itu hanya 3 kan, hanya resume, diskusi, dan tugas. Nah, jadi satu hari itu hanya 3 itu saja. Resume pun tidak setiap hari ada. Nanti kan yang mulai hari 7 itu kan sudah tidak ada tugas resume lagi kan. Baik Pak Hendro. Hendro dari saya Pak Hendro. Iya Pak Albert. Kalau yang tugas-tugas yang tertulis tadi kayak RPP kan diupload gitu ya, yang tugas-tugas itu. Ya. Terus yang video tadi itu ada 2 video kan? Itu ya betul. Itu diupload di LMS juga atau memang tadi yang Pak Hendro sempat sebut atau harus di YouTube atau bisa di itu bagaimana sebenarnya? Sebentar, untuk saya coba masuk di ini dulu ya, di akun mahasiswa dulu. Untuk apa namanya LMS lagi resume itu saya sudah tanya di panitia, apakah ada template khusus untuk resume? Kalau kemarin kan ada ya Pak Albert ya, template-nya itu kan khusus resume itu kan ada. Yang di pendalaman materi kemarin itu loh kan ada tuh yang tabel itu ya, pertama itu kan tentang istilah-istilah, daftar istilah, kedua tentang yang tidak dipahami, lalu yang kedua itu tentang ya tidak dipahami, 3 itu tentang miskonsepsi itu kan ya. Kita tetap boleh pakai format itu nggak masalah, atau mau format yang lain boleh bebas. Untuk resume yang lokakarya ini kita formatnya boleh pilih sendiri bebas, atau tapi kalau saya sarankan sudahlah pakai yang kemarin saja, lebih mudah ya, dan mahasiswa juga sudah terbiasa dengan yang kemarin kan, yang template yang kemarin itu untuk resume. Jadi kita resume pakai format yang kemarin itu. Lalu selanjutnya untuk upload itu, sebentar saya share ini. Tolong diangkat dulu, bilang aku lagi, Pak Ola, bilang lagi ada Zoom dengan dosen, nanti telepon lagi. Ini saya contoh masuk di akun mahasiswa ya, perangkat pembelajaran. Ini tampilan mahasiswa ya, tampilan mahasiswa begini. Kalau mereka klik tugas, nah ini tugas yang sudah dinilai contohnya. Nah, nanti mereka ada ini, sebentar. Tugas. Oh, ini sudah dinilai semua ya. Coba pinjam punya HP dulu. Ntar saya masuk yang lain dulu sudah. Sama ya. Yang pernah saya buka tadi itu, sorry saya sudah lupa ini akunnya satu. Untuk tugas-tugas video itu harus diupload ya Pak, ada linknya, link upload video. Ada linknya itu. Saya sudah buka tadi, sempat saya buka itu ada linknya. Jadi memang mereka harus untuk video pembelajaran harus upload di entah itu di YouTube ataupun di Google Drive, itu mereka harus upload di situ. Mau tidak mau untuk tugas video ya. Video pembelajaran ataupun video praktek pembelajaran. Nah, kalau untuk media pembelajaran itu bisa link PDF-nya itu ya. Begitu. Begitu Pak Albert. Berarti nanti terpisah ya, tidak ada di dalam LMS begitu kan? Betul. Jadi nanti yang diupload di LMS hanya linknya saja, link YouTube-nya. Dosen otomatis harus akan diarahkan ke YouTube nanti untuk memeriksanya. Oh iya. Pastor Nah, Agus itu yang barangkali nanti admin akan banyak
diganggu peserta di situ. Oh, pasti. Makanya kemarin kan saya bilang, Erik tolong kamu buat video tutorial cara mengupload video di Google Drive atau YouTube. Karena itu pasti mereka akan bingungnya di situ. Jadi kita dosen hanya dapat linknya saja ya. Betul, linknya, link videonya. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendro. Iya, betul. Terima kasih. Ini juga catatan untuk admin, tolong buat video tutorial ya, daripada nanti sebelum Anda direpotkan dengan mahasiswa. Mulai sekarang memang buat video tutorial cara upload video di YouTube dan di Google Drive. Kalau YouTube mungkin agak repot, berat, maka di Google Drive itulah yang lebih mudah. Karena mereka kan rata-rata sudah ada akun Gmail tuh. Oke, begitu. Kenapa Pastor Agus? Kok garuk-garuk dari tadi? Suara belum masuk. Suara belum masuk. Belum masuk ya? Pastor Agus, suara belum masuk ya? Belum terdengar, Pastor. Pakai laptop saja, nggak usah pakai headset. Headsetnya buka saja, Pastor. Headsetnya buka. Mungkin headsetnya yang bermasalah. Dengar kan? Mantap. Itu sudah pas. Harus ganti headset itu. Ai minta maaf, saya ini tidak ikut dengan baik karena saya baru selesai misa di Alma. Oh, iya. Jadi sejak awal saya tidak ikut tadi, minta maaf. Kami bisa jam 6 tadi. Berarti gini, Pak Safer yang ikut dari awal kan, nanti gantian Pastor Agus yang belajar dari Pak Safer. Dulu kan Pak Safer yang belajar dari Pastor. Dulu kan Pak Safer dari Pastor. Itu instruktur saya, itu Pastor Agus instruktur saya. Sekarang dibalik, Pak Safer instrukturnya Pastor Agus itu. Siap. Kita sama-sama nanti digandeng, dibantu. Ini saya pakai laptop Suster Alma punya, bukan saya punya laptop. Pastor Agus nanti bantu saya ya tanggal 7 karena saya lagi di udara. Oh, betul. Tanggal 7 kan saya di pesawat. Tolong dulu. Pokoknya kau taruh di depanmu 2 laptop, 1 laptop untuk kelasmu, 1 laptop untuk kelas saya. Aduh. Oh, gitu. Ya. Alamat 1 STK saya sendiri yang pegang laptop. Kau taruh di perpustakaan, di sana kan ada Bu Yuli, ada Erik, ada Hari. Mereka bisa saling bantu di sini. Saya titip 1 laptop untuk Pastor Agus lagi ya. Ambil 1 laptop dulu di kantor tuh. Ya, siap. Tolong dulu ya. Oke. Itu jadi memang 10 hari itu 12 hari ini cukup berat ya, sangat berat bagi saya untuk tugas-tugas, tapi pasti bisalah nanti kita sambil motivasi mahasiswa. Apalagi ya, nanti guru-guru baru dilibatkan setelah PTK selesaikan review perangkat pembelajaran, nanti guru-guru baru masuk di situ, guru-guru pamong tentu. Bu Linda bagaimana? Ya, Pak Hendro, waktu pendalaman materi awal itu kan kita semua di kampus ya. Apakah ini juga kita akan berlakukan hal yang sama? Atau teman-teman bagaimana? Sudah paham aplikasi sehingga bisa di rumah atau bagaimana? Supaya saya bisa mengatur gitu. Sama-sama saja, sama-sama. Mungkin hari pertama itu yang agak berat mungkin ya. Hari pertama hari ini terlambat tuh mulai di kampus saja. Ya memang lah. Iya, macam Bapak Agus Gereda. Minta maaf. Kita sendiri para dosen dulu kah? Iya, Pastor, hari ini dosen, baru besok kita bersama pleno dengan mahasiswa. Yang penting kan kita dosen sudah punya pemahaman dulu kan. Besok baru mahasiswa kita undang semua, besok siang. Oh gitu, besok siang ke Senin siang? Zoom-nya dengan mahasiswa besok siang. Aksi. Apanya? Senin itu sudah action. Senin itu sudah masuk modul 1, Pastor, Poloka Karya hari pertama. Jadi besok Minggu itu orientasi dengan mahasiswa. Jangan lupa Bu Linda, di edaran tuh suruh mereka istirahat 2 hari, jangan sampai besok mereka tidak ada di rumah. Iya. Mereka ada di tempat lain. Itu lagi ya. Sudah ada pengumuman di itu, Pastor.
Oh ya di grup. Tidak, maksud saya itu kan tadi begini, Bapak Agus Gereda ini, minta maaf Bapak Agus ya. Bapak Ya, Agus kan bagaimana? baru, dalam arti baru mau mengikuti kami gitu. Apakah Bapak Agus tidak kesulitan dengan tugas-tugas di Musamus? Iya, bisa diatur, Bu. Nanti Bisa ya? saya datang hari Senin tuh mulai. Iya, hari Senin, Iya, Bapak. Oke. Jam Siap. 8. Jam 8 ya? Iya, Ya. mulai jam 8. Hari Senin Oke. Bapak Agus di kampus supaya ini, lalu hari-hari berikut setelah tahu dia punya ini ya sudah bisa dari Musamus. Iya. Bisa. Oke. Iya, Siap. terima kasih Bapak Agus. Oh, ini Ya, ya. Bapak Agus Greda, saya Agus Ya. Volumasi. Iya, Bapak Agus Gereda. Kalau Wolomasi itu pastor. Jadi Bapak Kepala Sarpras, tolong itu AC di AC. ruang rapat ya. Iya, AC itu, betul. Bagaimana ya. caranya ya Aduh. Bapak Ketua Sarpras ini? Ayan, pas saya tidak ada Kak minta tolong perbaiki AC di kantor tuh, itu rupanya perlu dicuci. Iya, AC ruang rapat itu juga ada, itu kemendesakan juga itu. Ruang rapat nanti minta siapa dulu, cek dulu. Jangan dulu diutak-atik untuk beli. Siapa tahu dengan second opinion sebenarnya bukan barang itu yang rusak, yang super mahal, tapi mungkin yang Ya. lain dulu. Iya, Pastor. Oke. Lalu Bapak Ibu, betul seperti yang tadi disampaikan Pastor, 2 hari ini jangan sampai mereka ada yang turun ke kampung atau bagaimana, karena Itu. 10-12 hari ke depan sampai dengan PPL itu tugas-tugas semakin berat, semakin banyak, membutuhkan akses internet yang lebih stabil, apalagi dengan tagihan video, dan setiap hari itu kan ada tuntutan, ada Vcon lah, itu pasti membutuhkan akses internet yang stabil. Maka kita harus mendorong mereka untuk keluar dari zona keterpurukan mereka di daerah mereka itu ya. Jadi harus cari sinyal yang lebih kuat dan stabil itu ya. Kalau yang pendalaman materi kemarin mungkin mereka masih bisa curi-curi waktu, cari sinyal malam hari, sekarang nggak bisa lagi. Kalau mau dengan model-model kemarin itu pasti akan terhambat mereka nanti. Ini Pak. tugasnya admin ini. Admin tolong ya hubungi mereka supaya besok itu jam 14 mereka sudah bisa nyambung, bisa connect internet sehingga mereka bisa gabung untuk Zoom. Bisa ya admin ya? Minta tolong ya. Admin itu beres, Bu Linda. Ya. Admin itu tahu di mana mereka berada, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tahu bagaimana mengkomunikasikan kepada mereka dengan bahasa yang baik, tanpa membuat mereka marah. Kalau kita dosen sudah terluka dengan tugas-tugas kemarin yang selalu tidak tepat waktu, nanti kita marah-marah. Jadi mereka yang biasanya Ibu Yuli yang mereka suka untuk komunikasi, karena Ibu Yuli tidak biasa kasar dengan mereka. Iya, customer service yang baik itu, Pastor. Baik. Tapi ini ngomong-ngomong kok Suster Flu tidak kelihatan dari pertama. Oh ya, awas nanti. Oh, tidak lama kita tersesat kalau Suster Florence tidak ada. Kemana Pak Yan? Pak Tian sudah hilang. Lagi hitung. Kemarin Boster katanya sakit hari ini. Tadi tidak masuk juga. Boster? Memangnya dia belum boster? Belum, Pastor. Kemarin baru Boster di Unmus. Oh, jadi selama ini dia berjalan ke sana kemari itu tanpa boster? Tidak tahu, Pastor. Ya baru sampai bos terpuji lah, bukan bos terpaksa. Cinta Tri. Dia masih di bos, belum sternya. Lobster. Woi, Pak Safer, bahaya lobster nih. Itu yang bikin kepala sakit itu. Tensi naik. Iya, tensi naik lobster. Iya, kolesterol segala macam. Tambah dengan tensi yang ini lagi. Ini sudah selesai ya. Pak Etus kalau mau izin boleh, nanti besok boleh join lagi Pak Etus besok siang jam 2, dengar-dengar saja dengan mahasiswa. Pak Hendro. Hei, halo. Besok kita pertemuan jam berapa? Aduh, baru selesai pengumuman, baru kotanya lagi. Besok jam berapa? Jam 2 siang toh? Itu sudah ada di undangan Zoom itu. Berarti besok dengan dosen kah? Dengan siswa-siswa? Di mahasiswa. Pamong-pamong. Kita semua di kampus atau dari tempat masing-masing ini?
Terserah Bapak lah. Hah? Tempat masing-masing saja besok. Oh, Yang hari begitu. Senin itu Oh, iya. baru di kampus. Minggu toh Iya, iya. dari rumah. Normal. Iya. Pak Hendro, Ya, ya Pak. Ber. ya mungkin itu nanti di-share Kak apa jadwalnya itu. Oh iya, Siap, iya, siap. iya. Nanti kami PDF-kan dulu, baru kami share ke Bapak Ibu ya. Iya. Ya, saya tidak masuk di grup atau bagaimana itu? Nah Oh, itu nanti masukkan Bapak Agus di grup PPG Guru Pamong. masalahnya gini, di PPG Guru Pamong tuh ada Guru Pamong juga. Jadi kita nanti buat grup lagi saja ya, khusus Ya, untuk grup dosen-dosen grup PPG. sendiri saja. Grup ini dosen Kalau PPG. kita kebanyakan dosen nggak apa, kebanyakan grup nggak apa-apa sudah untuk kali Ya ini. tidak apa-apa, ya sudah. Kita pakai grup sendiri. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Nanti kita akan buat grup lagi untuk dosen Oke, PPG. oke. Dengan Ya, Pak ya. Etus masuk ke dalam juga, dengan Pak Albert, dengan Pak Alfon. Oke, makasih. Oke Pak Agus. Demikian ya. Ada yang mau disampaikan tadi? Terakhir, sebelum kita akhiri teman-teman. Nanti tugas siapa admin untuk mengajar ke Suster Floren yang mengajarkannya. Iya. Karena kalau Ada tidak nanti pasti dia kebingungan itu. ada Hari dan Erik. Sebenarnya itu backdrop LMS-nya nggak terlalu sulit barangkali, tapi justru tadi yang kesepakatan kita tadi itu yang terkait dengan tugas-tugas tadi itu yang. Nah itu Pak Albert, takutnya nanti membuat instruksi lain baru gitu ya. Jangan sampai instruksinya lebih berat daripada yang ada di LMS. Pak Hendro. Ya. Apakah bisa tidak kita buat pedoman secara garis besar apa yang harus disampaikan oleh dosen ke mahasiswa secara garis besar, tetapi nanti dalam pelaksanaan terserah dari umum itu dosen mau sampaikan yang bagaimana ke mahasiswa itu terserah dosen, tetapi secara garis besar ini loh yang harus disampaikan ke mahasiswa atau bagaimana baiknya? Ya. Nanti kita pengelola prodi kita coba buat ya, kita tawarkan ke dosen-dosen gitu ya. Kita tetap memang harus buat dengan contoh tugasnya. Iya. Untuk Pak Albert punya tadi minta tolong ya untuk contoh tugas tadi PTK. Nanti kami tunggu besok atau lusa, semoga sudah jadi. Ya. Untuk contoh RPP dari guru-guru Pamong tadi sudah kirim, tapi saya belum sempat periksa. Nanti coba akan saya cek dan itu akan kita gunakan untuk kita tawarkan ke guru Pamong. Kita pakai satu format RPP, bukan RPP versinya mereka, tapi RPP template-nya kita sudah siapkan, yang sudah menjadi kesepakatan bersama guru Pamong kemarin. Itu. Baik. Pak Hendro. Ya, Pak Hendro, Pastor. Instruksi itu sebaiknya kita buat seragam supaya kita tidak sulit toh. Mungkin kita duduk bersama masuk instruksi RPP itu kita buat seragam supaya tidak ada variasi, setiap dosen buat sesuai dengan apa yang dia pikirkan, tetapi kita bersama-sama supaya tidak kita tidak merepotkan admin juga, kita juga, mahasiswa juga. Kalau bisa. Setuju. Itulah yang tadi Bu Linda bilang, ada panduan itu supaya tidak memberi ruang untuk kita over kreativitas. Ya. Iya. Kreativitas itu yang membuat kita sendiri tidak tahu kembali. Iya. Oke. Begitu. Kalau tidak ada lagi kita akhiri. Ya, sudah lapar. Aduh, Pastor Agus. Baik. Agus, besok ada proklamasi kemerdekaan kah besok? Besok ada perayaan proklamasi kemerdekaan? Ya. Besok siang. Ya. Kemerdekaan apa? Mulai siang kah? Kemerdekaan apa, Pastor? Kan besok kemudian upacaranya diganti itu besok. Besok kemudian upacaranya diganti. Oh, antara Pastor Agus dan Pastor Don saja kan? Iya. Ya, kayaknya tidak ada lagi. Ya, tidak ada. Sudah Ya sudah, begitu saja karena kita tadi tidak doa ya, kita akhiri dengan
Selamat Terima kasih sore dan banyak. selamat malam. Terima Terima kasih kasih. banyak, ya. Jumpa Selamat lagi malam. besok. Sedon. Sedon. Ya. Ingat, baju lengan putih lengan panjang yang bagus sedikit cari di Jakarta itu. Aduh, Hendro bahaya kita ini. Tidak boleh Baik, protes. silakan yang mau live keluar lebih dulu, boleh silakan. Terima Ya, kasih ya, teman-teman. ya, oke. Ya, terima kasih Pak Agus, banyak Pak ya Ade. semua. Yo. Pastor Baru saya cari di teman-teman Pastor. saya. Terima kasih banyak ya. Ya. Semua. Pak Safes, Ya, selamat sampai di malam. sana. Sampai ketemu. Yo. Ya. Sampai jumpa Pak semuanya. Safes, sampai Pak ketemu. Hendro, Pak Albert, Pastor Agus, Bapak Agus Kreda. Mari saya Semua. pamit. Oke. Semuanya, sampai Baik, jumpa Pak Albert, ya. silakan. Ya, sampai jumpa. Selamat Ya, malam sampai minggu. jumpa semuanya. Ya.